Dosen itu suamiku. Karya Nova Iren Saputra. Part 2. Cemburu. Hari ini jadwal kamu ngajar di kelasku ya mas? Tanyaku sambil menyantap sarapan bersama Mas Eza di meja makan. Iya dong, suka ya. Mulai deh bapernya. Aku cuma mau ngingatin aja, jangan genit-genit. Takut ya kalau ada cewek lain yang deketin aku. Tingkah Mas Eza selalu membuatku kesal. Dia sambil mengedipkan mata kanannya. Dikit-dikit baper. Jujur aja kenapa sih? Gak ada yang marah kok. Intinya aku gak suka aja. Tuh kan, kelihatan banget deh cemburunya. Susah ngomong sama kamu mas. Dikit-dikit bilangnya cemburu. Sepertinya kamu berharap banget ya digodain mahasiswi-mahasiswi di kampus. Terserah kamu aja deh. Bomat. Ada yang ngambek nih. Udah belum sarapannya? Cepetan, ntar telat lagi. Aku beranjak dari tempat duduk, lalu segera menyambar tas yang sudah aku siapkan di meja ruang keluarga. Iya, baik Tuan Putri. Mas Eza segera menghampiriku. Kemudian kami bergegas memasuki mobil. Hari ini kita akan membahas tentang harta. Dalam akuntansi biasa disebut dengan istilah aktiva. Ada aktiva yang dapat disusutkan dan ada juga aktiva yang tidak dapat disusutkan. Mas Eza mulai memberikan materi di kelasku. Boleh nanya nggak Pak? Seorang mahasiswi mengacungkan tangannya. Iya silahkan, balas Mas Eza. Kalau aktiva yang paling berharga untuk Bapak, apa ya? Pertanyaan konyol yang pernah aku dengar. Terdengar sorakan mahasiswa dan mahasiswi lain. Kamu yang di sana. Mas Eza menunjuk ke arahku. Saya Pak, tanyaku kaget dan tidak percaya. Iya, kamu. Coba kamu sebutkan 2 aktiva yang dapat disusutkan. Titah Mas Eza. Mesin dan gedung Pak, jawabku dengan cepat dan aku yakin pasti benar. Bagus, nama kamu siapa? Pertanyaan ini membuatku ingin mengacak-acak rambutnya. Tega sekali dia bertingkah seolah-olah tidak mengenalku. Awas nanti di rumah, aku jitak. Saya Bunga Pak, jawabku sambil berusaha tersenyum. Nama yang indah. Sepertinya dia sengaja mengobrak-abrik moodku hari ini. Terima kasih Pak, jawabku. Kenapa sih? Pak Eza nanya dia aja. Pilih kasih nih, aku mendengar gerutu mahasiswi di belakangku. Iya tuh, kita juga mau kok ditanyain, sambung teman di sampingnya. Awas ya, jangan coba-coba deketin suamiku. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Mas Eza mengakhiri mata kuliah hari ini. Selamat pagi Pak, terdengar suara sahutan serentak di kelasku. Saat Mas Eza keluar dari kelas, tiba-tiba seorang mahasiswi mengikutinya dari belakang. Dan aku tidak ingin tetap berdiam diri di kelas. Aku pun mengikutinya. Maaf Pak Eza, saya mau ngomong sebentar. Aku mendengar suara itu memanggil nama Mas Eza. Aku mengawasi mereka dari balik pintu dan sesekali melihat ke arah mereka. Iya, mau ngomong apa? Tanya Mas Eza. Dia pun menghentikan langkahnya. Boleh minta nomor ponsel pribadi Bapak enggak? Sambung mahasiswi itu. Saya udah kasih nomor saya di kelas. Kamu enggak catat ya? Tanya Mas Eza. Saya pengennya nomor yang lain Pak. Bibir mahasiswi itu meruncing. Dia menunjukkan tingkahnya yang sok manja. Maaf, nomor saya cuma 1, yaitu yang saya catat di papan tulis. Jawaban Mas Eza membuatku merasa lega. Bapak pelit ah. Dia masih tetap berusaha untuk menggoda Mas Eza. Beneran cuma 1. Udah ya, saya buru-buru. Sampai jumpa, ucap Mas Eza, kemudian berlalu. Sampai jumpa Pak. Mahasiswi itu menunjukkan gaya memuakkan. Dia melambaikan tangan kepada Mas Eza.
Mahasiswi yang berusaha mendekati Mas Eza ternyata bernama Cindy. Dia wanita paling genit yang pernah aku kenal. Dia berusaha ingin mendekati Mas Eza, suamiku. Aku tidak terima dengan sikapnya yang sok manja di depan Mas Eza. Rasanya muak dan geli melihat tingkahnya. Mengingat semua tingkah dan dibarengi dengan gerakan genitnya membuatku merasa mual. Aku ingin mengeluarkan nasi goreng yang sengaja Biiem masakin tadi pagi untuk menu sarapan. Aku tidak suka melihat pemandangan yang tak kuinginkan dan tidak harapkan pagi ini. Benci. Walaupun pernikahanku awalnya tidak didasari cinta, tetapi terus terang, hati ini tidak suka jika ada wanita lain menggoda Mas Eza. Bagaimanapun hubungan kami, dia tetap suamiku, pendamping hidup dan jodoh pilihan papa dan mama. Senang banget ya digodain mahasiswi, celetukku saat kami menonton bersama di ruang TV. Emangnya siapa yang godain aku, Dek? Aku tidak tahu apakah dia mengelak atau memang tidak ingat kejadian di kampus pagi tadi. Jangan pura-pura nggak tahu deh, Mas. Senang kan waktu Cindy minta nomor pribadi kamu? Ketahuan nih ngikutin aku. Hayu ngaku. Enggak kok, jawabku mengelak. Terus kenapa kamu bisa tahu kalau Cindy minta nomorku? Ya tahu aja, memang nggak boleh. Yakin dah, kamu pasti buntutin aku nih di kampus. Ketahuan deh aku mengintai dia di kampus tadi pagi. Kamu nih selalu gitu. Aku tanya apa, kamu jawabnya entah apa. Nggak nyambung banget tahu. Bagus deh kalau kamu peduli padaku. Aku suka. Dia selalu dengan kebiasaannya memegang daguku. Apa sih? Kamu selalu baperan. Malas ngomong sama kamu. Aku mau tidur. Aku menepiskan tangannya lalu berjalan menuju kamar. Cie, ada yang malu nih. Aku masih mendengar suaranya sebelum masuk kamar. Itulah Mas Eza, selalu merasa diperhatikan dan dipedulikan. Setiap bertanya atau berbicara sesuatu dengannya, pasti jawaban atas pertanyaan dariku jauh berbeda. Aku nanya A, tetapi dia jawab B. Pokoknya paling menyebalkan kalau berbicara dengan laki-laki itu. Di balik dari tingkahnya yang selalu bikin kesal, tetapi dia selalu menyayangiku, memperhatikan semua kebutuhan serta keinginanku, dan dirinya selalu melakukan yang terbaik. Dia pelindung juga suamiku. Hebat ya kamu, Mas, ucapku dalam mobil saat Mas Eza mengantarkan aku ke kampus hari ini. Hebat, Mas Eza terlihat bingung. Iya, hebat. Kemarin kamu bertingkah seolah-olah tidak mengenaliku. Tidak mengenali? Apa maksudnya? Aku makin gak ngerti. Kamu selalu aja pura-pura gak ngerti dan tidak ingat. Beneran aku gak paham maksud kamu. Kemarin ngapain coba nanya namaku di kelas? Itu namanya apa coba? Beneran gak kenal? Oh, yang itu. Aku kesal melihat senyumannya. Kenapa kamu senyum? Senang aja lihat mulut manyun istriku pagi-pagi. Dasar kamu ya, selalu nyebelin. Lah, bukannya kamu yang minta, jangan sampai teman-teman kamu tahu kalau aku suamimu. Tapi nggak harus dengan cara nanya namaku juga kali. Entar kalau aku langsung panggil nama kamu, bukannya mereka makin curiga. Males nyebelin, susah ngomong sama kamu. Aku makin kesal mendengar penjelasan Mas Eza. Istriku yang cantik ngambek nih pagi-pagi. Makin suka deh lihat bibirnya. Ih, kamu selalu bikin aku kesel. Cubitan kuat dariku mendarat di pinggangnya. Au, sakit. Biarin. Cubit lagi dong istriku. Dia mengembangkan senyuman nakalnya. Ogah. Oh ya, jangan lupa turuninnya jangan deket-deket kampus. Aku nggak mau kalau sampai ada orang yang ngeliat. Oke cantik, turunnya di sini aja ya. Selamat belajar, jangan nakal, jangan lirik sana sini. Bye. Itu mah kamu ngomongin diri sendiri. Bye. Aku segera turun dari mobil sambil menjulurkan lidah, kemudian memasuki kampus. Saat hendak memasuki pintu gerbang kampus, tiba-tiba tidak sengaja buku yang aku genggam terjatuh. Aku baru saja akan memungut kertas tebal tersebut, tetapi tangan seseorang telah mengambilnya lalu memberikannya kepadaku. Ini bukunya,
ucap suara itu, kemudian menyodorkan buku yang telah dipungutnya. Makasih, jawabku. Saat kami berdiri berhadapan, mata kami saling berpandangan. Dia menatapku tidak berkedip sedikit pun. Halo, aku melambaikan tangan di depan matanya. Sorry, kenalin, aku Dika. Laki-laki itu tampak kaget, tetapi akhirnya dia mengulurkan tangannya untuk menyelamiku. Aku Bunga, jawabku sembari menerima jabatan tangannya. Kamu anak semester 1 ya? Tanya laki-laki yang mengaku bernama Dika tersebut. Iya, jawabku singkat. Aku semester 5, jurusan akuntansi. Kamu jurusan apa? Aku juga jurusan akuntansi. Sama dong. Ntar kalau kamu mau nanya-nanya tentang akuntansi yang kurang dipahami, samperin aku aja, aku siap membantu. Hehe. Ada suamiku kali yang bisa jelasin kalau aku nggak paham dan nggak ngerti. Oke deh, makasih. Aku masuk kelas dulu ya. Aku tetap mengiyakan sambil tersenyum. Aku pun melambaikan tangan kepadanya. Dia masih berdiri dan tetap memandangiku. Seandainya setelah tamat SMA, aku langsung masuk kuliah, pasti sekarang juga sudah masuk semester 5 dan setingkat dengan Dika. Namun tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Apakah Dika memiliki maksud tertentu terhadap Bunga?